Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Wapres Gibran kunjungi PKB. Meski telah ditutup, TPA ilegal masih beroperasi. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, seusai meninjau pameran IKM UMKM Bali Bangkit di Gedung Kesiar Nawe dan Ade Chandra Taman Budaya Bali Art Center, Denpasar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama istri Selvi Ananda dan dua anaknya yaitu Jan Ete Sri Narendra dan Lalembah Mana menyempatkan diri menyapa ribuan penonton yang telah memadati panggung terbuka Ade Chandra Art Center Denpasar untuk menyampaikan untuk menyaksikan Wimbakara Lomba Barongket. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini disambut oleh ribuan pengunjung PKB. Momen ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pengunjung untuk bersuah foto dengan Mas Wapres. Dalam kunjungan ini, Wapres Gibran didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Nyonya Putri Swastini Koster meninjau pameran IKM UMKM Bali Bangkit yang ada di PKB ke-47. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran juga menyapa ribuan penonton yang ada di panggung terbuka Ade Chandra untuk menyaksikan lomba barongket. Di tengah ribuan penonton, Wapres Gibran mengaku kagum kepada ribuan penonton yang antusias menyaksikan pementasan seni. Padahal pementasan baru akan dimulai pukul 19 WITA. Namun pada pukul 18 WITA sudah memadati panggung terbuka Ade Chandra. Gibran mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali beserta Forkompimda Bali yang telah mengundangnya untuk menghadiri PKB ke-47. Dikatakan bahwa ia sempat keliling mengunjungi pameran UMKM. Gibran mengatakan, pasca COVID-19, okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan di Bali terus meningkat. Pemerintah pusat akan terus mendukung agar tingkat hunian dan pariwisata terus meningkat di Bali. Gibran mengajak masyarakat Bali untuk terus meramaikan setiap event yang ada di PKB, sehingga multiplier efeknya semakin besar dan akan memberikan dukungan penuh dalam memajukan pariwisata di dalam negeri sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Dengan menambah terus destinasi-destinasi yang menarik, sebelumnya Gubernur Koster mengucapkan terima kasih kepada Wapres Gibran karena telah mengunjungi PKB ke-47 tahun 2025. Ya, ini saya titip pesan. Tadi Pak Gubernur melaporkan ke saya bahwa pasca COVID ini okupansi hotel, tingkat wisatawan ini terus meningkat. Saya terima kasih untuk teman-teman semua, kita support terus agar tingkat hunian, jumlah pariwisata, jumlah wisatawan ini terus meningkat di Bali. Jadi kita jangan sampai kalah dengan negara lain. Lomba Barongket hari kedua ini mempertemukan 4 duta kabupaten di Bali, di antaranya Sanggar Kayonan, Desa Adat Kemuning, Kelurahan Semarepure Kelod, Kecamatan Kelungkung, Duta Kabupaten Kelungkung, Sanggar Kumarajaya, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Duta Kabupaten Bangli, Sanggar Tribuanegiri, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Duta Kabupaten Buleleng, dan Komunitas Seni Kertayowana, Desa Singakerte, Kecamatan Ubud, Duta Kabupaten Gianyar. Hendra, Bali TV. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pasar Dauhpala, Tabanan pada Sabtu 5 Juli 2025. Dengan didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wapres Gibran meninjau perkembangan harga-harga kebutuhan pokok. Kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka mendapat sambutan antusias para pedagang pasar Dauhpala Tabanan.
Baik pedagang, pembeli maupun masyarakat umum, dibuat cukup terkejut dengan kehadiran Wapres yang secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Begitu turun dari mobil, Wapres langsung menyalami setiap pedagang, dan menanyakan harga-harga kebutuhan pokok, seperti harga cabai, bawang, minyak goreng, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog dengan para pedagang, untuk mengetahui perkembangan harga sembako terkini di Pasar Dauh Pala. Tidak hanya bertanya, Wapres Gibran juga membeli beberapa kilo bawang, cabai, sayur toge, dan bubur khas Bali dari beberapa pedagang. Belanjaan Wapres tersebut ditangani oleh ajudannya dan membayar lebih dari harga yang diberikan pedagang Pasar Dauh Pala. Kedatangan Wapres Gibran ini menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang, karena dagangan mereka dibeli langsung orang nomor 2 di Republik ini. Para pedagang juga menuturkan kesan istimewa bisa bertemu, bersalaman dan ngobrol dengan Wapres Gibran. Bapak Wapres, wau metumbasan, bawang, sarang, cabai kecil. Berapa Bu yang dibeli jumlahnya? Bawang merah 2 kilo, cabai kecil 2 kilo. Bu, ada yang disampaikan Bu sama Pak? Beliau mengecek harga pasar antara pasar lain dan pasar Dauh Pala. Apa banyak dipesan Bu? 10 tadi beli. Saya yang nawarin, boleh nggak ditawarin Bapak Presidennya, boleh gitu. Makanya panggil Mas Gibran, monggo bubur gitu saya. Dicicipi di sini? Iya. Tadi rame. Sempat Bantuan atau apa dari pedagang mungkin ya dari segi harga itu memang selalu sih tetap dipantau, ada petugas sebelumnya ada juga yang memantau apa yang naik, apa yang mahal gitu tetap masih ada. Ya senang. Senang dapat salaman. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Pasar Dauh Pala Tabanan menjadi kesempatan langka bagi para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka tampak berebut untuk bisa bersalaman dan melakukan foto selfie. Meski ada ratusan warga yang meminta berfoto, Wapres Gibran tampak dengan sabar melayani permintaan warga. Ia bahkan beberapa kali menyuruh ajudannya untuk membantu warga membuatkan foto yang bagus. Tim Liputan, Bali TV melaporkan. Di launching album Generasi 10 Bali Kumara, Serat Pesan Moral. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksikan pergelaran tari kolosal dari ASMKN Satu Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV.
Sanggar Seni Crescendo Bali Gria Musika Sukawati pada Kamis malam merilis album Bali Kumara Generasi 10 atau BK10 di Gedung Dharma Negara Alaya DNA Denpasar. Acara launching tersebut menjadi saksi penampilan 19 anak-anak BK10 hingga memukau tamu undangan baik dari kualitas suara hingga koreografi apik dari setiap penyanyi. Wali Kota Denpasar Launching album Bali Kumara Generasi ke-10 dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dwi Wahyuning Christian Santi ditandai dengan penancapan bendera. Pemimpin Sanggar Crescendo Bali Ikomang Darmayuda mengatakan album Bali Kumara merupakan salah satu produk unggulan dari Crescendo Bali sebagai ruang bagi anak-anak yang telah memiliki prestasi dan kemampuan olah vokal yang baik. Album Bali Kumara mulai diproduksi pada tahun 2014 yang merupakan Bali Kumara generasi pertama terdiri dari 12 orang anak. Selanjutnya setiap tahun dibuat album Bali Kumara dengan peserta yang berbeda-beda dari generasi ke generasi berikutnya. Proyek ini bertujuan mengajak anak-anak untuk mencintai bahasa Bali sebagai bahasa ibu, menggali serta memahami nilai-nilai kearifan lokal Bali. Warisan para leluhur. Para penyanyi BK10 didominasi siswa SD serta beberapa siswa TK, SMP, dan SMA. Mereka pada umumnya telah memiliki beberapa keterampilan di bidang seni lainnya seperti menari dan fashion. Hal ini sangat menunjang dalam pembuatan video klip yang disertai koreografi dan latar tarian. Sementara untuk proses penggarapan album BK10 sendiri sudah dimulai 2024. Setelah melakukan pertemuan orang tua dilanjutkan pembuatan lagu untuk masing-masing personil BK10 sesuai karakter vokal anak yang sudah diperdengarkan di hadapan tim pencipta lagu Bali Kumara. Meresapi mencintai bahasa Bali, bahasa ibu, dan bisa menerapkan dalam pergaulannya sehari-hari. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali yang telah ditanamkan oleh para leluhur dari generasi ke generasi. Tapi setidaknya ketika anak-anak ini menyenangi salah satu seni yang medianya adalah bahasa ibu kita, saya yakin dan percaya bahasa ibu kita tidak akan punah semasih anak-anak ini mau meneruskan seni suara ini dengan menyenangi lagu-lagu berbahasa Bali. Apresiasi diberikan oleh para orang tua kepada Bali Kumara karena telah memberikan wadah bagi anak-anak mereka untuk berkreativitas di bidang kesenian terutama tarik suara. Di mana kami sebagai para orang tua bisa memberikan memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anak kami, di mana di masa kanak-kanak ini anak-anak kami bisa berkreasi, mengeluapkan apresiasinya dalam bentuk karya seni berupa lagu, di mana lagu-lagu ini semua bernafaskan lagu Bali, yang notabene adalah kami ini untuk melestarikan budaya Bali kami, yang dimana dari ke-19 orang tua Bali Kumara ini juga sangat mendukung bagaimana program-program yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan Crescendo Bali, yang dimana Bali Kumara ini diwadahi oleh Sanggar Seni Musik Crescendo Bali yang berada di Sukawati, Gianyar, Bali. Acara launching album BK10 dikemas sedemikian rupa dan menampilkan semua artis Bali Kumara generasi 10 secara maksimal dalam menyanyikan lagunya masing-masing. Suara serta koreografi yang apik yang dipersembahkan di atas panggung memukau tamu undangan. Nama-nama artis Bali Kumara generasi 10 yakni Putu Gauri Hindu Praswa dengan lagu Parayangan Suci, Dewa Anak Agung Istri Mutiara Pratnyaswari Pemayun judul lagu Pengeras Titin Titiang, Niputu Melin Iswari Dewi judul lagu Nandurin Karang Awa. Berikut Niluh Ketut Devia Dikan Astiti dengan lagu Ibu Skadi Bulan, Putu Kalia Aristina Prabaswari dengan lagu Melajah Megending, IKD Arya Bagus Pramana Putra membawakan lagu Bendege. Putu Gena Anditya Anggas judul lagu Tresnan Ibu, selanjutnya Nikomang Amelia Afni Syantika judul lagu Hyang Dewi Laksmi, I Gusti Ayu Sri Ratih judul lagu Luweh Maguna.
Ana Agung istri Cahaya Aris Kayana Putri membawakan wayan godongan, Niputu Gaurinata Arsi Kaila membawakan lagu Bali Luhur Ning Darme. I Gusti Ayu Mas Andina Premasanti membawakan lagu Ide Sangbang, I Gusti Ayu Agung Astri Maheswari membawakan lagu Pengraksa Nusantara, Niketut Elva Elisia Putri membawakan lagu Tiuk Puntul, Dewa Ayu Laut Widya Atnyana membawakan Taksu Bali Dwipa, Putru Sri Gantari membawakan Taksu Kembang Waru, Niputu Alicia Kaliayoli membawakan Sabdaning Buana, Niputu Nandita Iraswati membawakan Ibungan Sandat, dan Niputu Paramita Sanjiwani membawakan lagu Bali Mulering Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. GS Investment Group bekerja sama dengan 68 EA Exchange mengadakan program amal di Pantai Asuhan Elisama Denpasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari Red Ribbon Charity Program yang mencerminkan komitmen GS dalam memberikan edukasi finansial yang bertanggung jawab sekaligus peduli terhadap masyarakat. Program amal di Panti Asuhan Elisama Denpasar merupakan salah satu bentuk kepedulian GS Investment Group bersama 68 EA Exchange yang merupakan bagian dari Red Ribbon Charity. Dalam kegiatan tersebut, GS Investment Group menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan untuk mendukung renovasi panti, obat-obatan dasar untuk kebutuhan kesehatan anak-anak, kebutuhan harian termasuk perlengkapan kebersihan, serta bahan makanan. Salah satu agen GS Investment, Saron, mengatakan GS adalah komunitas yang sangat peduli dengan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan finansial. Acara hari ini adalah bukti nyata kepedulian GS Investment, di mana keuntungan finansial yang didapatkan dari investasi yang dijalankan bukan hanya dinikmati perorangan tetapi juga dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan charity program ini. Pada kesempatan ini, Panti Asuhan Elisama menjadi tempat berbagi kebahagiaan. Kegiatan hari ini itu adalah Red Ribbon Charity Program. Red Ribbon Charity Program adalah program charity yang diinisiatifkan oleh GS Investment Group. GS Investment Group bekerja sama dengan 68 EA Exchange itu meluncurkan program charity yang bernama Red Ribbon Charity. Tujuannya nanti bahwa kita mendapatkan keuntungan finansial dari investasi kita dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat luas. Selaku pihak panti, Komang Ripka Erianti mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan pada anak-anak di Panti Asuhan Elisama, di mana saat ini ada 32 anak-anak yang diasuh di Panti Asuhan ini. GS Investment Group sudah berkenan Bu mengunjungi kami di sini, terima kasih. Dan tentunya apa yang diberikan buat kami hari ini itu sangat-sangat bermanfaat buat kami. Untuk kebutuhan kami sebagai anak-anak di sini, semuanya pasti mereka juga sangat membutuhkan support bantuan dari berbagai kalangan yang memang mereka bertujuan untuk berbagi kasih buat kami di sini. Selain menunjukkan kepedulian, program tersebut juga merupakan bagian dari misi GS dalam edukasi kripto dan pemberdayaan finansial serta literasi keuangan yang dapat berjalan seiring dengan kepedulian sosial. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi India minta Bali prioritaskan keamanan untuk pariwisata berkualitas. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. M.Co. Cat kayu dan besi. Saksikan pergelaran tari kolosal dari ASMKN Satu Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 5 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, pariwisata berkualitas yang ingin dicapai Gubernur Koster harus didukung semua komponen, termasuk negara asal turis yang datang ke Bali. Pemerintah India mendukung Bali sebagai destinasi wisata lewat wisatawan mancanegara yang berkualitas. Turis India minta keamanan patut menjadi prioritas di Bali, sedangkan kemacetan ada di semua objek wisata di dunia. Hal itu terungkap dalam pertemuan Duta Besar India untuk Indonesia, Sri Sandip Cakramorty, saat bertemu dengan pimpinan media di kantor Konsulat Jenderal India di Bali, Jumat 4 Juli 2025. Sri Sandip Cakramorty mengungkapkan, dalam upaya memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama media antar Indonesia dan India, India News Desk bekerjasama dengan Kedutaan Besar India di Jakarta meluncurkan program unggulan bertajuk Voice of Tomorrow, where young journalists meet editorial wisdom. Program ini dirancang khusus untuk membekali jurnalis muda Indonesia dengan wawasan, keterampilan, dan jejaring internasional dalam dunia jurnalistik modern. Semua media di India siap ikut dan bekerja sama. Sid mengungkapkan, Bali adalah pilihan pertama bagi warga India jika ingin tur ke luar negeri. Jumlah wisman asal India terus naik, bahkan menempati nomor 2 terbanyak di Bali setelah Cina. Saking banyaknya warga India ke Bali, ia mengusulkan agar penerbangan langsung India-Bali ditambah dari sebelumnya 2 kali seminggu. Kedua, India mendukung pariwisata berkualitas di Bali. Turis India ke Bali adalah warga yang mampu, mengingat harga tiket Bali India cukup mahal dan warganya tak ada yang jadi backpacker. Hanya saja, ia tak sampai menerapkan deposit tur karena tak etis menghambat warga yang ingin berlibur di Bali. Bahkan turis India di Bali suka shopping dan menyaksikan atraksi budaya Bali. Soal keluhan turis India di Bali, Sri Sandip Cakramorty mengatakan yang teratas yakni keamanan dan tindak kriminal yang menimpa warganya seperti pencurian di lokasi pariwisata yang padat wisman, sedangkan soal kemacetan diakuinya juga ada, namun tak terlalu masalah karena di objek wisata dunia pasti juga ada kemacetan. There is an issue. It's not a complaint, but I think it is important to deal with that issue. I had raised it with the acting governor also before Pak Koster became governor, which is security. In many areas, like particularly in Canggu and Seminyak and Kuta, our tourists are being robbed of jewelry and HP. This is a major issue. And I think it can be easily resolved by having more closed circuit TV. Sementara itu, Konjen India di Bali, Dr. Sansak Wikram mengungkapkan kasus terbanyak dialami turis India di Bali yakni kecurian HP, namun tak pernah dituntaskan oleh polisi. Soal kemacetan bukan masalah utama. Terkait Voice of Tomorrow, ia menjelaskan merupakan program pelatihan dan pengembangan jurnalis yang akan berlangsung selama 3 bulan, yakni dari Juli hingga September 2025. Formatnya workshop daring mingguan dan akan diakhiri dengan kunjungan media ke India. Bagi peserta terpilih, program ini terbuka untuk kalangan jurnalis dan anak muda di Bali dari berbagai desk. Swechel, Bali TV.
Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD) Perbarindo Bali menyerahkan paket sembako kepada warga Desa Lokasari, Kecamatan Sideman, Karangasem. Kepedulian sosial dari DPD Perbarindo Bali ini merupakan rangkaian Hari Peringatan Nasional tahun 2025 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan peduli sosial DPD Perbarindo Bali ini merupakan perintah peringatan nasional BPR BPRS 21 Mei lalu. Kegiatan kali ini menyampaikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Desa Lokasari, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem. Penyerahan paket sembako dihadiri seluruh jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali dan Dewan Pengurus Komisariat DPK Perbarindo Bali Timur yakni Bangli, Klungkung, dan Karangasem dengan jumlah anggota 10 BPR. Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit mengatakan kegiatan wujud kepedulian sosial untuk wilayah DPK Bali Timur menyerahkan paket sembako berjumlah 150 paket dari 1.000 paket disediakan Perbarindo Bali untuk wilayah seluruh Bali. Perbarindo merupakan organisasi yang menaungi dan mewakili Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan BPR Syariah di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memperkuat peran BPR BPRS sebagai pilar pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Untuk wilayah Bali, DPD Perbarindo Bali menaungi 128 BPR dengan jumlah total aset 21,5 triliun rupiah, dana pihak ketiga 17,5 triliun rupiah, dan penyaluran kredit 13,3 triliun rupiah. Momentum ini kita terus ambil, kita terus berbuat untuk selalu peduli sama lingkungan, di mana kita mendapatkan rezeki, di mana kita mendapatkan usaha, di mana kita mendapatkan hasil, kemudian kita kembalikan lagi sebagian kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara serentak 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang ada di Bali di 6 DPK kita sampaikan, kita berikan, diatur oleh masing-masing DPK agar bisa distribusinya benar-benar tepat sasaran. Gimana kondisi BPR sendiri Pak di tahun 2025? Secara umum kondisi BPR masih baik. Dari sisi bisnis, BPR itu masih bisa bertumbuh dengan angka agregat aset sudah kena 21,5 triliun, kemudian dana pihak ketiga 17,5 triliun, kemudian kredit 13,3 triliun. Pertumbuhannya masih bisa positif, namun belum bisa dua digit. Sementara itu, Kepala Desa Lokasari Inengah Sukerto mengucapkan terima kasih kepada Perbarindo Bali atas memberikan paket sembako kepada warganya. Paket ini membantu dan meringankan beban warga yang kurang mampu di desanya. Kepala Desa Lokasari mengucapkan banyak terima kasih atas program kepedulian dari BPR untuk Bali Timur, yang mana pada hari ini terfokus kepada masyarakat kami di Desa Lokasari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pada puncak perayaan kali ini, DPD Perbarindo menggelar jalan santai pada hari Minggu 13 Juli 2025 mendatang di lapangan Timur Bajresa di Renon, Denpasar. Silakan. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Winate, Bali TV. Meski telah ditutup, TPA ilegal masih beroperasi. Kami segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan pergelaran tari kolosal dari ASEAN 1 Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Tempat pembuangan akhir TPA ilegal di Dusun Labalangga, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt Buleleng masih beroperasi meskipun telah ditutup sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Buleleng. Dari pantauan di lokasi tempat pembuangan akhir, mobil pengangkut sampah berplat merah silih berganti memasuki kawasan tersebut. Terlihat pula sejumlah orang memulung di tumpukan sampah. Salah satu warga terdampak yang rumahnya persis di sebelah lokasi tersebut menyebut sudah tidak tahan dengan bau yang dihasilkan dari TPA. Sama suami sudah melakukan mediasi yang didampingi juga oleh Kepala Desa Banjarasem dan Kepala Desa Pamong Paruknya juga kalau tidak salah waktu itu. Sudah berusaha berbicara dengan pihak yang terkait bahwa TPA ini sudah sangat mengganggu warga sekitar. Tapi TPA ini tetap berjalan, bahkan tadi sebelum jalan ke pengadilan masih ada truk sampah yang buang sampah ke sana. Seperti itu. Sudah diberikan surat peringatan juga beberapa kali oleh Satpol PP. Dari pihak DLH kalau tidak salah ya sama Satpol PP itu ke sana sudah 3 kali tapi tetap tidak diindahkan. Salah satu sopir pengangkut sampah yang enggan disebut namanya mengaku tetap membuang sampah di Desa Pangkung Paruk karena pertimbangan jarak. Sebab lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggalnya dibandingkan TPA Bengkale di Kecamatan Kubu Tambahan. TPA Bengkale juga menerapkan jadwal bagi kendaraan pengangkut sampah kecil. Hal itu membuat proses pembuangan sampah di sana memakan waktu lama, hingga kini tampak gunungan sampah di TPA tersebut. Yaseri Yuli, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa menyikapi kedatangan guru honorer ke gedung Dewan terkait status mereka sebagai guru honorer di lingkup Kabupaten Buleleng. Sekda menyebut guru honorer yang tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat administrasi. Sekda Gede Suyasa lebih lanjut memaparkan bahwa pihaknya harus berjalan lewat petunjuk teknis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB. Tidak boleh keluar jalur apalagi menggunakan sistem SIASN. Jika tidak masuk di input berarti tidak bisa ikut seleksi. Itu tidak bisa masuk otomatis inputnya. Kalau tidak masuk berarti tidak bisa ikut. Nah, selanjutnya kami masih menunggu apakah pusat akan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan juknis yang paling baru atau tidak. Nah, itu kita akan tindak-lanjuti. Tentu semua ada di dalam kebijakan Pak Bupati. Disinggung mengenai penghapusan guru honorer di Buleleng, pihaknya belum bisa memastikan karena masih ada Permendikbud dan lainnya yang harus disinergikan. Yaseri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya.
kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Saksikan pergelaran tari kolosal dari ASEAN Satu Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 5 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, hari kedua Wimbakara Lomba Tari Barongket pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 menampilkan peserta dari 4 kabupaten di Bali pada malam Jumat di panggung Arde Chandret, Taman Budaya Bali. Duta yang tampil diantaranya Klungkung, Bangli, Buleleng, dan juga Gianyar. Wimbakara atau Lomba Tari Barongket dipadati penonton. Penampilan pertama disuguhkan oleh Duta Kabupaten Kelungkung, dibawakan Sanggar Kayonan Desa Adat Kemuning, Kelurahan Semarepuro Kelon, Kecamatan Kelungkung. Pementasan kedua, penampilan Duta Kabupaten Bangli, disuguhkan oleh Sanggar Kumarajaya, Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli. Pementasan ketiga dalam Wimbakara atau Lomba Tari Barongket pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 disuguhkan oleh Duta Kabupaten Buleleng yang diwakili Sanggar Tribuana Giri Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar. Pementasan terakhir pada Lomba Barongket di PKB ke-47 ini adalah peserta Duta Kabupaten Gianyar yang dibawakan komunitas seni Kertayowana Desa Singakerte, Kecamatan Ubud. Tari Barong sejarahnya dipercaya sebagai salah satu peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang melambangkan pertempuran antara kebaikan atau dharma dan keburukan atau adharma, yang disebut juga Ruwe Binede. Tari Barong mengandung nilai-nilai tradisi dan spiritual yang mengandung nilai kehidupan di Bali. Bagi umat Hindu di Bali, perwujudan Barong dipercaya sebagai manifestasi Banaspati Raja, makhluk penjaga hutan dan tumbuhan, yang dalam pemaknaannya adalah simbol penjaga keseimbangan semesta. Itulah kenapa dalam proses nangiang atau saat pembentukan wujud artifisialnya selalu menggunakan kayu pule yang diyakini memiliki kekuatan taksu dengan segala bentuk upakara manut dreste. Ketika atas dasar serada bakti dan teguhnya keyakinan umat Hindu di Bali, makna wujud Barong sebagai penjaga keselamatan dunia kerap dijadikan sungsungan sebagai pelawatan ide Betara dengan sebutan beragam, Ratu Gede dan Ratu Bagus. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian di saat hari baik tertentu, perwujudan pelawatan Barong dituntun Katuran Mesolah, Napak Siti, Napak Pertiwi,
memohon aura persada ide Sang Yang Widiwasa melalui media kesenian barong. Dalam konteks seni pertunjukan, kesenian barong juga merupakan salah satu tontonan yang menjadi favorit bagi pecinta seni di Bali. Akan tetapi, barong yang ditampilkan adalah yang bersifat profan tanpa upacara dan upakara layaknya ide Betara Sesunan. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, biasanya seni tabuh didominasi oleh kaum laki-laki. Namun, para perempuan yang menjadi penabuh ini sangat lihai dalam memainkan gamelan. Para perempuan penabuh terlihat sangat antusias dan sangat menguasai teknik gamelan. Hal ini mencerminkan emansipasi perempuan dalam berkesenian telah terwujud. Seni tabuh tidak hanya dilakoni oleh kaum laki-laki saja. Seiring perkembangan zaman, semangat juang perempuan dalam belajar memainkan gamelan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Para ibu-ibu dengan semangat dan penuh dengan ekspresi bahagia tanpa canggung memainkan gamelan yang sangat menarik. Seperti yang ditemui pada upacara Pitrayatnya di Desa Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Para ibu-ibu WHDI dari Kabupaten Klungkung tampak menabuh dengan sangat lihai. Kades Kebudayaan Kabupaten Klungkung Iketut Suatnyane menyatakan saat ini banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan yang berkarya dan menghasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan, salah satunya yakni dalam berkesenian. Walaupun perempuan Bali memiliki kesibukan yang cukup padat, peran perempuan saat ini juga bisa dibantu oleh laki-laki sehingga para perempuan masih tetap bisa berkreativitas, salah satunya di bidang seni tabuh. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sudah terwujud. Dari zaman dulu sesungguhnya kita sudah banyak punya tokoh-tokoh wanita yang berkarya, yang memang menghasilkan sesuatu luar biasa. Tetapi hal itu mungkin dalam situasi masyarakat Bali yang wanitanya harus mempunyai sifat keibuan, laki-lakinya harus mempunyai sifat kebapaan, ya kita sekarang sharing bersama-sama. Jadi tidak ada saya kepala rumah tangga jadi harus atau boleh keluar, yang ibu-ibu nggak boleh keluar, nggak. Tapi kita bersama-sama. Jadi hak emansipasi wanita, jadi memberikan ruang dan waktu kepada wanita untuk berkarya seni, karena di sana akan memberikan semangat hidup bagi seorang wanita. Saya ambil contoh, kalau mereka diberikan kesempatan untuk tampil, semua pekerjaan dikerjakan lebih awal sebelum mereka meninggalkan rumah. Jadi dari kegiatan itu, wanita itu mapping waktunya jauh lebih pintar daripada laki-laki. Menjadi lebih mudah, dengan agama hidup yang mudah akan menjadi lebih terarah, dan dengan seni hidup yang mudah terarah akan menjadi lebih indah. Jadi dengan demikian, mari kita bersama-sama kolaborasikan, jadi bekerja bersama-sama. Itulah yang menjadi harapan pemerintah Provinsi Bali. Dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama. Dijelaskan pula ruang berkarya pada perempuan sangatlah penting dan memiliki nilai yang sangat positif. Pemirsa, kelihayan para ibu-ibu dalam memainkan gamelan membuat yang menonton merasa takjub. Desa Aryani, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Minggu 6 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.